Teman-teman, jadi sekarang kita masih dalam kondisi berduka atas tenggelamnya KRI Nanggala 402 ya. Jadi saya selaku konten kreator dari Bapol Bagi Tips mengucapkan turut berbelasungkawa dan semoga keluarga dari para korban, para kru dari kapal selam diberikan ketabahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, channel Bapol Bagi Tips. Jadi channel yang membahas tentang hal-hal di kepolisian dan tentunya hal-hal yang saya suka. Oke teman-teman, oke rekan-rekan, oke Bapak Ibu pensiunan ya. Ini adalah kabar gembira buat kita semua ya, buat teman-teman, Bapak Ibu yang masih dinas dan juga buat Bapak-Bapak Ibu yang telah pensiun. Ini kan sudah mau selesai puasa, udah mau dekat Lebaran, jadi memang sudah saatnya kita menunggu hal-hal yang sangat kita nanti-nantikan, yaitu pengumuman THR ya. Nah, kemarin sore itu saya mendapatkan informasi, ada teman saya yang di grup memposting tentang PMK 45 tahun 2021 ya. Jadi setelah saya buka, ternyata PMK 45 tahun 2021 ini mengatur tentang pemberian tunkin dan juga THR bagi para pegawai negara dan juga para pensiunan. Nah, setelah saya baca berulang kali, saya mendapati ada beberapa poin penting yang dijelaskan dalam peraturan Menteri Keuangan ini ya. Yang pertama yaitu siapa saja yang mendapatkan THR dan gaji 13. Kedua, siapa yang tidak mendapatkan THR dan gaji 13. Yang ketiga, apa saja yang dibayarkan dalam THR dan gaji 13. Dan keempat adalah kapan dimulainya pembayaran THR dan gaji 13. Nah, di PMK 45 ini tidak disebutkan adanya tunkin 13 atau 14. Ya, memang sangat disayangkan. Karena tahun lalu tunkin tersebut tidak ada ya, tidak masuk ya. Mungkin saya berpikir karena ini awal-awal pandemi, jadi pemerintah tidak membayarkan tunkin 13 dan 14 ya. Mungkin tahun depan akan dibayarkan. Ya, sangat disayangkan karena saya terus terang sudah banyak mengharapkan tentang tunkin 13 dan 14 ini ya. Karena banyak plan yang ada di dalam kepala saya ini. Oke Bapak Ibu, sekarang saya mulai saja dengan pembahasan yang poin pertama ya. Siapa saja yang mendapatkan THR dan gaji 13 ya. Jadi adapun yang mendapatkan THR dan gaji 13 adalah aparatur negara, yaitu PNS dan CPNS. Terus kemudian pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja atau P3K ya. Kemudian TNI Polri, pejabat negara, pensiunan PNS, TNI Polri dan pejabat pensiunan negara, penerima pensiun dan penerima tunjangan. Kemudian di dalam PMK ini juga disebutkan siapa saja yang tidak mendapatkan THR dan gaji 13. Ya, ini yang pertama ini PNS atau prajurit TNI Polri yang sedang cuti di luar tanggungan negara. Bagaimana itu ya? Saya belum pernah melakukan cuti tersebut ya, ataupun di instansi saya belum pernah melihat ada yang cuti di luar tanggungan negara ya. Mungkin di Polda lain ada atau di Mabes ada, tapi di Polda saya belum pernah mendapatkan info yang seperti itu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa tulis di komentar di bawah apa itu cuti yang di luar tanggungan negara. Yang kedua, PNS atau prajurit TNI Polri yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam dan di luar negeri, yang gajinya ditanggung oleh instansi tempat penugasan. Terus kita lanjut lagi dengan poin yang ketiga. Ya, ini apa saja yang dibayarkan di THR dan di gaji 13 ya. Jadi untuk pegawai aktif ya, untuk pegawai aktif termasuk TNI Polri pada umumnya akan mendapatkan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang. Ya, kalau seperti di instansi saya itu saya mengenal adanya gaji tunjangan beras ya. Dan lanjut juga tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan yang disamakan dengan tunjangan jabatan. Sedangkan untuk CPNS sama dengan yang saya sebutkan di atas, dia akan menerima sebesar 80% dari gaji pokok. Lanjut yang kedua, apa saja yang dibayarkan dalam THR ya. Yang kedua adalah untuk pensiunan akan mendapatkan gaji pokok pensiun, tunjangan jabatan, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tambahan penghasilan. Jadi tambahan penghasilan ini jika terjadi perubahan pada gaji pokok pensiun ya, jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan lagi itu, atau bisa dibilang seperti susulannya lah. Terus yang ketiga adalah tunjangan hari raya dan gaji 13 bagi penerima tunjangan adalah sebesar tunjangan yang diterima oleh penerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan yang perundang-undangan.
Dan tentunya bagi penerima tunjangan-tunjangan seperti tunjangan veteran, tunjangan janda atau duda, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan pokok ya, dan tunjangan kehormatan anggota Komite Nasional juga tetap akan mendapatkan THR dan juga gaji ke-13. Oke, sekarang kita lanjut kapan dimulainya pembayaran THR dan gaji 13. Tunjangan hari raya akan dibayarkan paling cepat 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri ya. Dan juga tunjangan hari raya jikalau belum dapat dibayarkan, maka tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah Hari Raya Idul Fitri. Oke, jadi tunjangan hari raya ini bisa dibayarkan setelah Hari Raya Idul Fitri juga. Dan untuk gaji ke-13 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni. Dan jikalau pada bulan Juni itu tidak sempat dibayarkan, maka bisa dibayarkan juga setelah bulan Juni. Jadi tidak ada kata gaji 13 dan tunjangan hari raya itu hangus ya, karena sudah melewati batas ya. Tapi tetap bisa dimintakan selama tahun berjalan, selama sebelum tahun 2022. Oke, demikian dulu video saya kali ini. Semoga dapat memberikan informasi buat teman-teman, rekan-rekan, buat Bapak Ibu dan juga buat Bapak Ibu pensiunan. Semoga informasi ini bisa membuat kita bahagia, bisa membuat kita happy ya. Walaupun di situasi pandemi yang nggak tahu kapan selesai, semoga dapat memberikan angin segar buat kita, dan terutama saya ini memang sangat-sangat membantu buat perekonomian saya. Karena pada bulan puasa itu kelihatannya memang kita sedang berpuasa, tidak mengeluarkan banyak uang untuk beli makanan, tapi ternyata sebenarnya banyak kita mengeluarkan uang ya. Oke, demikian dulu video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang sempat menonton video ini dan bukan merupakan calon penerima THR dan gaji 13, tetap semangat ya. Semoga pemerintah bisa membuat aturan baru yang mengakomodir pemberian THR dan gaji 13 kepada warga negara selain pegawai negeri. Terutama nih bagi para penggiat usaha yang terdampak oleh pandemi corona, pengusaha kecil ya yang paling utama ya, dan juga untuk keluarga yang masih di bawah garis kemiskinan. Jikalau di pemberian THR dan gaji 13 ini ada skema pemotongan secara langsung untuk disedekahkan kepada yang lebih membutuhkan, saya rasa itu tidak terlalu bermasalah buat saya ya. Yang penting proses pemberiannya disampaikan secara langsung ke masyarakat yang membutuhkan. Nah, dan yang terakhir, saya hanya bisa berdoa semoga yang sedang berjuang memperbaiki ekonominya, semoga mendapatkan hasil yang diinginkan. Dan yang lagi sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Ayo kita berusaha dan doakan supaya Indonesia bisa kembali seperti sedia kala atau bahkan lebih baik lagi. Amin. Harus tetap optimis ya.